Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-149, 150 dan 151 dari surah Ali Imran, yaitu yang menerangkan tentang larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman supaya mereka jangan sekali-kali mentaati orang-orang kafir. Larangan mentaati orang-orang kafir. Apa sebab? Sebab orang-orang kafir adalah orang-orang yang sangat dengki kepada orang-orang beriman. Keinginan mereka adalah supaya orang-orang beriman mengikuti mereka di dalam kekufuran atau kekafiran. Nah, ayat ini apabila kita kaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya adalah menerangkan tentang perang Uhud, di mana di dalam perang Uhud ramai dari pejuang Islam dapat dibunuh oleh orang-orang kafir. Kita katakan sebelum ini lebih kurang 75 orang mati syahid. Bahkan juga diberitakan bahwasanya Rasulullah telah wafat terbunuh. Maka sebahagian orang-orang beriman menjadi ragu-ragu, menjadi hilang semangat. Apalagi pada masa itu ada orang-orang munafik pula menyeru orang-orang beriman supaya kembali saja kepada kekufuran. Karena Rasulullah telah wafat terbunuh, kemudian ramai dari kalangan umat Islam telah mati syahid, maka lebih baik kembali saja kepada kekufuran. Nah, maka keadaan ketika itu sangat gawat. Maka diperlukan petunjuk yang akan memulihkan semangat keimanan mereka. Nah, ayat ini adalah ayat yang merupakan petunjuk dari Allah untuk memulihkan semangat orang-orang beriman di dalam berjuang supaya mereka tetap bertahan dalam keimanan. Kemudian mereka tidak kembali kepada kekufuran atau tidak menyerah
kemudian rela untuk berada di bawah kuasa musuh, kuasa orang-orang kafir. Nah, ayat ini merupakan petunjuk, yaitu petunjuk Allah berupa larangan. Jangan mentaati orang-orang kafir. Apabila mentaati orang-orang kafir, maka tidak akan layak ditolong, tidak akan layak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin pernah mendapatkan kemenangan, maka tidak akan pernah mulia dan tidak akan pernah memimpin di dunia ini. Maka supaya pulih keadaan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka melalui ayat-ayat yang kita pelajari ini, menyeru mereka supaya mereka jangan mentaati orang-orang kafir, supaya mereka tetap bertahan dalam keimanan, dan keimanan itulah yang akan menghantarkan mereka kepada kemenangan. Apa yang berlaku dalam perang Uhud itu adalah sunnatullah, itu adalah sunnah giliran, itu adalah proses menuju kemenangan. Sementara Allah telah menjanjikan kemenangan itu hanya akan diberikan kepada orang-orang beriman. Maka orang-orang beriman hendaklah tetap dalam keimanan. Supaya tetap dalam keimanan, maka Allah turunkan petunjuknya. Jangan, dia berupa larangan, jangan taati orang-orang kafir itu. Nanti kita akan sebutkan siapa yang dimasukkan dengan orang-orang kafir di dalam ayat ini. Kemudian Allah juga menjelaskan bahwasanya pelindung yang sebenarnya yang akan melindungi mereka dan penolong yang sebaik-baiknya yang akan menolong mereka hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terpedaya dengan kekuatan musuh, kemudian terlupa kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kuat sebenarnya adalah Allah, bukan musuh. Apabila nampak musuh itu memiliki kekuatan, ia adalah kekuatan sementara, dan kekuatan itu pun sebenarnya datang dari Allah sebagai menguji ketahanan iman atau kekuatan iman orang-orang beriman di dalam perang. Kemudian Allah menyampaikan berita gembira juga dalam ayat yang ketiga yang kita bahaskan dalam kesempatan ini, bahwasanya Allah akan memenangkan orang-orang beriman dengan melemahkan orang-orang kafir. Bagaimana cara Allah melemahkan orang-orang kafir? Yaitu dengan meletakkan rasa takut di dalam hati mereka, sehingga mereka menjadi ragu-ragu, menjadi pengecut. Kemudian orang-orang beriman dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Jadi ayat ini masih lagi berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang menerangkan tentang perang Uhud. Jadi ayat-ayat ini adalah lanjutan yang menerangkan tentang gambaran orang-orang beriman ketika menjalani perang Uhud, yaitu di mana ketika mereka menjadi lemah disebabkan karena keberhasilan musuh membunuh, membuat mati syahid orang-orang beriman. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka supaya mereka tetap bertahan dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat ayat-ayat ini apabila kita bahaskan secara keseluruhan nantinya, maka nampaklah antara satu ayat dengan ayat yang lain menerangkan gambaran utuh dari perang Uhud yang sepatutnya menjadi pengajaran bagi orang-orang beriman sepanjang masa. Kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin.
Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwaz zalimin. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in tuti'ul ladzina kafaru, jika kamu mentaati orang-orang kafir, yaruddukum, mereka akan mengembalikan kamu ala aqabikum, ke belakangmu. Maksud ke belakang ini adalah kepada keadaan sebelum orang-orang beriman memeluk Islam, yaitu keadaan mereka di dalam kekufuran, di dalam kemusyrikan. Fatanqalibu khasirin, lalu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Balillahu maulakum, jangan taati orang-orang kafir, tetapi taatilah Allah, karena Allah itu adalah pelindungmu. Wa huwa khairun nasirin, dan dia adalah sebaik-baik penolong. Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba, sanulqi, kami akan campakkan atau kami akan letakkan, fi qulubi, di hati, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, ar-ru'ba, rasa takut, bima asyraku, dikarenakan mereka menyekutukan billahi, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyembah selain Allah. Malam yunazzil bihi sultana, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan keterangan berupa hujjah atau alasan yang kuat sebagai membenarkan perbuatan mereka menyekutukan Allah. Wa ma'wahumun nar, dan tempat kembali mereka adalah api neraka. Wa bi'sa mathwaz zalimin, dan api neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kediaman bagi orang-orang yang zalim. Kita lihat dari awal. Wahai orang-orang beriman, jika kamu mentaati orang-orang kafir, mereka akan mengembalikan kamu ke belakang, yaitu kepada kekafiran, maka jadilah kamu orang-orang yang merugi. Tetapi taatilah Allah, jangan kamu taati orang-orang kafir, tetapi taatilah Allah yang merupakan pelindungmu, dan dia adalah sebaik-baik penolong. Kami akan mencampakkan atau akan meletakkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut, disebabkan karena mereka menyekutukan Allah, yang mana Allah tidak menurunkan keterangan atau bukti yang kuat atau alasan yang kokoh untuk membenarkan perbuatan mereka yang menyekutukan Allah tersebut. Dan tempat kembali mereka adalah api neraka, dan api neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kediaman bagi orang-orang yang zalim. Jadi dari 3 ayat ini nampak jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman dari mentaati orang-orang kafir. Tidak ada alasan untuk mentaati orang-orang kafir. Jangan terpedaya dengan kekuatan orang kafir yang berhasil membunuh sebahagian orang-orang beriman. Jangan terpedaya. Apa sebab? Sebab sebenarnya yang maha kuat adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang maha penolong adalah Allah. Maka taatilah Allah, Allah akan lindungi. Taatilah Allah, Allah akan tolong. Dan bagaimana cara Allah menolong? Di antaranya adalah Allah meletakkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir,
maka dengan demikian mudahlah mengalahkan mereka. Orang kafir di dunia akan dikalahkan, orang-orang kafir di akhirat akan dimasukkan dalam api neraka. Maka kalau begitulah kesudahan orang-orang kafir, tidak ada alasan untuk mentaati orang-orang kafir. Itulah dia ringkasan dari 3 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, insyaallah. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat supaya kita lebih dekat lagi dengan kandungan ayat. Allah mulai larangan dengan menyeru orang-orang beriman. Ayat ini kandungannya adalah larangan. Allah melarang, jangan taati orang-orang kafir. Larangan, jangan. Nah, tetapi sebelum Allah menyampaikan larangan, Allah seru terlebih dahulu orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Maknanya adalah, tafsirannya adalah, wahai orang-orang beriman, apabila memang kamu adalah orang-orang yang beriman, maka buktikanlah keimananmu itu dengan tidak mentaati orang-orang kafir. Apabila kamu mentaati orang-orang kafir, bermakna kamu sebenarnya bukanlah orang-orang beriman. Sebab tidak akan mungkin orang-orang beriman mentaati orang-orang kafir. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang mentaati Allah, bukan orang-orang kafir. Itu makna ya ayyuhalladzina amanu. Tidak akan mungkin orang-orang beriman mentaati orang-orang kafir, karena bertentangan antara keimanan kepada Allah dengan ketaatan kepada orang-orang kafir. Keimanan kepada Allah adalah kebenaran, sementara ketaatan kepada orang-orang kafir adalah kebatilan. Tidak akan mungkin kebenaran itu sesuai dengan kebatilan. Bahkan kebenaran itu adalah bertentangan dengan kebatilan. Maka Allah seru orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, supaya muncul semangat keimanan. Dengan munculnya semangat keimanan, maka tidak akan mungkin mentaati orang-orang kafir. Nah, ini makna seruan di pangkal ayat, yaitu menyeru orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman, in tuti'ul ladzina kafaru, jika kamu mentaati orang-orang kafir. Ayat ini sebenarnya larangan, tetapi Allah tidak melarang secara langsung, tapi Allah menerangkan dengan menyebutkan keadaan. Jika, wahai orang-orang beriman, jika kamu mentaati orang-orang kafir. Sebenarnya maknanya jangan kamu mentaati orang-orang kafir. Mengapa Allah gunakan kata jika? Jika ini menerangkan tentang suatu keadaan. Suatu keadaan. Jika kamu mentaati orang-orang kafir. Jika ini adalah keadaan yang mungkin terjadi. Jika kamu mentaati orang-orang kafir, mungkin terjadi? Mungkin. Kapan kemungkinan itu terjadi? Apabila kamu, wahai orang-orang beriman, imanmu itu goyah. Kamu menjadi ragu-ragu disebabkan karena musuh berhasil membunuh ramai dari orang-orang beriman. Nah, ketika itu mungkin kamu mentaati orang-orang kafir. Sekarang sajalah pada hari ini kita lihat, mungkin tidak orang-orang yang beriman itu atau umat Islam itu mengikuti orang-orang kafir? Mungkin sekali. Kapan kemungkinan itu terjadi dan menjadi kenyataan? Di saat iman orang-orang beriman itu lemah. Karena keimanan itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa kuat, bisa lemah. Nah, ketika iman itu lemah, maka boleh jadi, mungkin terjadi, boleh jadi
orang-orang beriman yang lemah iman itu mengikuti orang-orang kafir. Maka Allah melarang jangan sampai terjadi. Perkara itu mungkin terjadi, tetapi apabila orang-orang beriman itu memiliki iman yang kuat, mungkin terjadi orang-orang beriman itu mentaati orang-orang kafir? Tidak. Kalau iman orang-orang beriman itu kuat, disiksa sedahsyat apapun tidak akan mungkin mentaati orang kafir. Lihat dahulu iman para sahabat yang awal-awal masuk Islam, iman mereka kuat, diseret di padang pasir panas, mereka mentaati orang kafir? Tidak. Ditusukkan besi panas ke dubur mereka sampai tembus ke mulut mereka. Apakah mereka mentaati orang kafir? Tidak. Bahkan banyak sekali kejadian-kejadian. Umpamanya dahulu pada masa Fir'aun, Masyitah sebagai tukang sisir Fir'aun, karena imannya kokoh, diuji dengan dimasukkan suaminya ke dalam kancah api supaya mentaati perintah Fir'aun yang kafir. Tapi apakah dia mentaati? Tidak. Kemudian anaknya yang sedang digendongnya pun, anak kecil, seorang ibu sayang tidak pada anaknya? Sayang. Sekarang anaknya itu diregut darinya, kemudian dicampakkan ke dalam kancah api. Sebelumnya diberi pilihan, apakah mau mentaati kehendak orang kafir itu? Kalau mau mentaati, anaknya diselamatkan. Tapi kalau tidak mau mentaati, maka anaknya akan dicampakkan ke dalam api. Apa yang dia pilih? Karena imannya dia kuat, tidak mau mentaati kehendak orang kafir tersebut. Jadi perkataan jika, maka Allah gunakan kata in di dalam ayat ini. In tuti'u, jika kamu mengikuti atau mentaati. Ada beda antara in dengan idza dalam pemakaian perkataan Arab ini. Apabila idza, apabila itu menerangkan tentang keadaan yang pasti akan terjadi. Apabila kamu menolong agama Allah, maka kamu akan mendapatkan pahala, kemudian kemenangan, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Itu pasti terjadi. Idza, apabila pertolongan Allah telah tiba dan kemenangan didapatkan, maka kamu akan lihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu apabila menerangkan satu keadaan yang keadaan itu pasti akan terjadi. Tapi kalau in, jika, menerangkan keadaan yang keadaan itu mungkin terjadi. Mungkin, apa sebab mungkin? Sebabnya ada sebahagian dari orang-orang beriman itu yang memiliki iman yang lemah. Nah, untuk orang-orang yang memiliki iman lemah itulah Allah menurunkan ayat ini supaya melarang mereka untuk mentaati orang-orang kafir. Maka kita ini termasuk orang-orang yang lemah iman atau tidak? Kalau termasuk, mungkin akan mentaati orang-orang kafir, maka jadikanlah ayat ini sebagai petunjuk. Jangan sekali-kali mentaati orang-orang kafir. Apa sebab? Sebab akibatnya dua perkara buruk akan didapatkan. Dalam ayat ini, apa perkara buruk yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mentaati orang-orang kafir? Pertama, yaruddukum ala aqabikum. Mereka itu akan mengembalikan kamu ke belakang. Ke belakang maknanya kepada kekafiran. Karena umat Islam pada masa Rasulullah dahulu, mereka sebelum memeluk Islam, mereka berada dalam kekufuran. Kemudian mereka memeluk Islam, maka mereka beriman kepada Allah. Nah, apabila mereka mentaati orang-orang kafir, mereka kembali kepada keadaan sebelum mereka memeluk Islam. Itu adalah
adalah perkara buruk. Sebab apabila kembali kepada kekufuran, maka kembali mereka kepada kehinaan, kembali mereka kepada kebodohan, kembali mereka kepada kelemahan, dan tidak akan mungkin mereka akan menjadi pemimpin di dunia ini. Tidak akan mungkin. Karena mana mungkin orang-orang yang bodoh akan memimpin dunia ini? Mana mungkin orang-orang yang hina memimpin dunia ini? Yang akan memimpin dunia ini adalah orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang mulia. Dan ilmu mulia, mendapatkan ilmu, mendapatkan kemuliaan, itu hanyalah dengan wahyu-wahyu Allah, yaitu dengan beragama Islam. Karena Rasulullah SAW menerima wahyu-wahyu Allah, kemudian dengan wahyu tersebut mendapat ilmu, dan dengan wahyu tersebut kemudian beriman dan mendapatkan kemuliaan, maka layaklah untuk menjadi pemimpin bagi manusia. Nah, maka apabila mentaati orang-orang kafir, kembali kepada kekufuran, tidak akan pernah menjadi pemimpin, akan menjadi budak dan hamba sahaya selama-lamanya. Akan dijajah, akan dikuasai, akan menjadi orang suruhan, dan tidak akan pernah mulia dan agung. Nah, ini adalah perkara buruk. Maka Allah melarang orang-orang beriman untuk mentaati orang-orang kafir. Umat Islam pada hari ini, kalau kita buat pada hari ini, apabila mereka tetap mentaati orang-orang kafir, mereka tidak akan pernah merdeka dengan makna yang sebenarnya. Mereka tidak akan pernah mulia, mereka tidak akan pernah bermarwah. Mereka akan, lihat ini, akan dijajah. Bukan hanya akan dijajah, mereka juga akan dijadikan sebagai pekerja dan buruh yang tunduk dan patuh kepada kehendak musuh, kehendak orang-orang kafir. Sekarang lihat sajalah sebahagian dari umat Islam yang disuruh-suruh, yang diperintah-perintah, mereka tidak lebih hanya sebagai boneka yang ditegakkan. Lihat, bermarwah orang yang kedudukannya sebagai boneka? Tidak. Duduk didudukkan, berdiri diberdirikan, lempar terlempar, tidak punya kekuatan apa-apa. Mulut tak bisa bercakap, tidak ada kekuatan untuk membantah. Apa sebab? Sebab telah bertekuk lutut di hadapan musuh, karena mentaati musuh yang kafir itu. Akan pernah menjadi pemimpin? Tidak akan pernah. Ini tanda sayang Allah kepada kita, diberikannya petunjuk ini supaya menjadi pemimpin. Karena ayat sebelum ini Allah menyebutkan, kamu wahai umat Islam adalah pemimpin yang dikeluarkan untuk manusia sejagat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Mana menjadi pemimpin bagi manusia. Kamu suruh orang lain berbuat baik, kamu larang orang lain dari melakukan yang mungkar, dan kamu sendiri adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Lihat, ini ayat ini pertama dahulu untuk melarang orang-orang beriman yang mengikuti perang Uhud. Dan ini bukan hanya kepada mereka saja, ayat ini juga berlaku kepada kita hari ini. Dan kita lihat buktinya sekarang, karena masih ramai di antara orang-orang beriman yang mentaati orang-orang kafir, maka mereka tidak pernah agung dan mulia, dan tidak pernah bermarwah dan bermartabat, dan tidak pernah menjadi pemimpin di dunia ini. Lalu bagaimana caranya? Jangan taati orang-orang kafir itu. Mampu? Apabila kamu mentaatinya, dua perkara buruk. Perkara buruk pertama, yaruddukum ala aqabikum. Mereka akan mengembalikan kamu ke belakang kepada kekafiranmu, sehingga kamu lemah seperti dahulu, kamu hina seperti dahulu,
kamu bodoh seperti dahulu. Dan yang kedua adalah fatanqalibu khasirin, lalu kamu menjadi orang-orang yang merugi. Merugi maknanya apa? Mana merugi? Sudah kita terangkan sebelum ini. Lawan merugi, beruntung. Kalau disebut kata merugi, beruntung, ini kaitan dengan modal. Apabila kita punya modal lebih setelah kita berdagang, maka bertambah, maka disebut beruntung. Kalau susut modal, rugi. Kalau habis modal, rugi habis. Sedikit pun tak ada kembali modalnya. Kalau disebut merugi, ada kaitan dengan modal yang susut. Apakah kita ini punya modal? Kita punya modal dalam hidup. Ketika kita lahir, Allah telah beri modal. Modal kita adalah fitrah yang suci. Nah, fitrah yang suci itu beriman kepada Allah, mentaati Allah. Ini pula mentaati orang-orang kafir, bermakna modal yang dibawa ketika lahir itu telah susut, bahkan telah ditinggalkan, maka jadi merugi. Apa akibat yang akan ditanggung apabila keimanan kepada Allah yang dibawa ketika lahir itu sebagai modal ditinggalkan, tidak lagi mentaati Allah, tidak lagi beriman kepada Allah, maka di dunia tidak akan pernah mendapatkan kemenangan, maka nanti selama-lamanya di dunia ini akan berada di bawah kuasa musuh, maka akan dijajahlah selama-lamanya, rugi. Kemudian satu lagi, nanti rugi di akhirat, akan dimasukkan pula ke dalam neraka karena gagal dalam beriman ketika hidup di dunia. Karena kita hidup di dunia ini adalah diuji oleh Allah, beriman atau kafir. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ini Allah ciptakan, mati ini Allah ciptakan, mati dan hidup Allah ciptakan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang lebih baik amalan. Amalan yang baik beriman kepada Allah, amalan yang baik ikhlas dalam beriman kepada Allah. Ini tidak beriman, iman yang dibawa ketika lahir dibuang karena mentaati orang-orang kafir, akhirnya rugi dunia, rugi akhirat. Maka disebutkan itu adalah kerugian yang sempurna. Kita mau keberuntungan yang sempurna, ini pula dapat kerugian yang sempurna. Di dunia tidak beruntung, dirugi juga, di akhirat juga tidak beruntung. Di dunia merugi, di akhirat juga merugi. Dalam bahasa Arab disebut khasarah syani'ah, yaitu kerugian secara menyeluruh, memanjang dari dunia hingga akhirat. Lalu bagaimana sikap orang-orang beriman? Sikap orang-orang beriman, ayat berikutnya, balillahu maulakum, tetapi. Nah, kalau digunakan kata bal, tetapi, bermakna yang sebelumnya bertentangan dengan yang sesudahnya. Yang sebelumnya bertentangan dengan yang sesudahnya. Yang sebelumnya, mentaati orang-orang kafir akan membawa kepada kehinaan dan kekalahan. Tetapi kalau mentaati Allah akan membawa kepada kemuliaan dan kemenangan. Nah, pilih mana? Mentaati orang kafir atau mentaati Allah Subhanahu wa taala? Bal, tetapi taatilah Allah. Balillah, maka taatilah Allah. Apabila mau mulia, mau menang. Apa sebab? Sebab Allah yang ditaati itu adalah maulakum, dia adalah pelindungmu. Allah itu pula adalah maha kuat, Allah itu pula maha perkasa. Kalau disebut Allah maha kuat, maha perkasa, siapapun yang kuat selain Allah akan dapat dikalahkan oleh Allah. Orang-orang kafir itu kuat sehingga mereka berhasil membunuh sebahagian darimu? Tidak, kalau mereka itu berhadapan
Allah yang maha kuat. Mampu orang-orang kafir menghadapi Allah yang maha kuat? Tidak. Maka yang patut kamu lakukan, wahai orang-orang beriman, adalah jangan mentaati orang kafir, tetapi taatilah Allah. Karena Allah itu maha pelindung, akan melindungimu dengan kekuatannya, akan melindungimu dengan keperkasaannya, dan orang-orang kafir tidak akan mampu untuk mengalahkanmu apabila Allah melindungimu. Tetapi apabila Allah tidak melindungimu, maka kamu tidak akan mampu berbuat apa-apa di hadapan orang-orang kafir itu. Karena kamu memiliki kekurangan, kamu memiliki keterbatasan. Tetapi dengan kebersamaanmu dengan Allah yang maha pelindung, maka Allah itu akan melindungimu meskipun kamu lemah, meskipun kamu memiliki kekurangan dan keterbatasan. Bermana ayat ini membangkitkan semangat orang-orang beriman supaya tetap bertahan dalam keimanan, meskipun keadaan ketika itu ramai dari kalangan mereka yang telah terbunuh oleh musuh. Semangat itu perlu. Kalau sudah patah semangat, bermana kekalahan. Tetapi apabila kuat semangat, bergelora semangat, maka itu adalah kemenangan. Ada cerita sebenarnya dalam perang Uhud ini. Salah seorang sahabat Nabi masih tetap bersemangat, meskipun sudah ramai dari pejuang-pejuang Islam itu terbunuh, dia masih lagi tetap bersemangat. Ditanya kepadanya, mau kemana kamu? Saya mau ke hadapan. Sudah ramai dari kalangan kita terbunuh, apakah kamu masih mau ke hadapan? Ya, saya mau ke hadapan. Saya akan bunuh semua orang-orang kafir itu. Padahal dia sendiri saja. Saya akan bunuh semua orang-orang kafir itu. Kemudian dia pun dengan pedangnya pergi ke tengah-tengah orang kafir. Setelah selesai perang, kemudian dijumpai mayatnya itu terbunuh dalam keadaan 70 tusukan pedang di tubuhnya. Apakah itu kekalahan? Tidak. Itu adalah kemenangan. Ihdal husnayain. Kemenangan di dalam jihad, di dalam perang melawan musuh adalah apabila tidak mendapatkan kemenangan dengan mengalahkan musuh, maka akan gugur sebagai syuhada. Itu semangat itu yang ditakuti oleh musuh. Musuh tak punya semangat itu. Semangat salah satu dari dua kebaikan, dua kemenangan, itu tidak dimiliki. Itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Apa sebab? Sebelum ini sudah kita terangkan bahwasanya tujuan hidup orang-orang beriman bukan hidup di dunia ini. Tujuan hidup orang-orang beriman adalah hidup di akhirat nanti. Hidup mereka adalah untuk akhirat. Sementara orang-orang kafir hidup mereka untuk dunia. Allahu Akbar. Kalau ke sini kita menghadap, dunia ini tak nampak lagi harganya. Seperti yang kita sampaikan, bahwasanya ramai sekarang ini orang-orang Palestina itu melihat surga itu sudah di hadapan mata mereka. Selangkah lagi mereka akan masuk surga. Maka kita lihat mereka bertahan di Palestina. Mereka tidak keluar mengungsi, tidak. Mereka bertahan di situ. Meskipun pada akhirnya mereka akan gugur sebagai syuhada. Kapan saja mereka akan gugur sebagai syuhada. Kapan-kapan. Tetapi mereka tak bertahan. Apa sebab? Sebab mereka tidak pernah mengenal rugi di dalam berjihad di jalan Allah, dalam berperang di jalan Allah. Balillahu maulakum, tetapi taatilah Allah sebagai pelindungmu, wa huwa khairun nasirin, dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Kalau disebut kata penolong, bedanya dengan kata pelindung tadi adalah apabila pelindung, nanti di sana ada musuhmu yang akan membunuhmu, Allah akan melindungi. Kalau disebut penolong, kamu punya kekurangan dalam mengalahkan musuhmu,
maka Allah yang Maha Penolong akan menolongmu, yaitu dengan menutupi kekuranganmu itu sehingga kamu mampu untuk mengalahkan musuhmu. Jadi ada dua kata di sini. Maula, pelindung, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan musuh yang akan mengalahkan. Allah akan lindungi kita dari musuh yang akan mengalahkan. Kemudian apabila Allah pula penolong, kaitannya dengan kita yang punya kekurangan, kita mampu untuk mengalahkan musuh kalau Allah menutupi kekurangan kita dengan pertolongan dari sisinya. Oh, ini hebatnya ayat Al-Quran. Ada keserasian antara satu kata dengan kata yang lainnya. Pendek aja ini, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Ayat ini bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang mendengki kita, kita tak tahu siapa orang mendengki kita. Nampak dia tersenyum-senyum saja depan kita, rupanya mau mendengki kita dia rupanya. Maka balillahu maulakum, tetapi Allah lah pelindungmu. Allah akan melindungi kita, insyaallah. Kemudian kita pula mau melawannya. Allah, dia pula orang hebat, orang kuat. Umpamanya kalau kasusnya dibuat ke pengadilan, maka pengacaranya pengacara handal. Kita pula tak ada pengacara. Bagaimana cara mengalahkannya? Wa huwa khairun nasirin. Dialah Allah yang akan menolong. Kita ini punya kekurangan, punya keterbatasan. Tetapi dengan pertolongan Allah, kekurangan kita itu akan ditutupi. Ini contoh mudah untuk memahami ayat ini. Kalau kita buat kepada perang Uhud dahulu, kamu wahai orang-orang beriman akan dilindungi dari serangan musuh. Kamu wahai orang-orang beriman akan ditolong untuk mengalahkan musuh. Bagaimana cara Allah menolong orang-orang beriman mengalahkan musuh? Sanulki fi qulubil ladzina kafarur ru'ba. Ayat berikutnya, kami akan meletakkan atau mencampakkan atau melemparkan ke dalam hati orang kafir itu rasa takut. Jadi Allah lemparkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Maka dengan rasa takut tersebut orang-orang kafir menjadi ragu-ragu, menjadi pengecut, tidak mampu untuk meneruskan peperangan. Ini terjadi pada masa dahulu, yaitu dalam perang Uhud. Masih dalam perang Uhud juga, karena sudah ramai terbunuh dari kalangan umat Islam. Rupanya Abu Sufyan tidak meneruskan perang. Tidak meneruskan perang, maka mereka kembali ke kota Mekah. Ketika kembali ke kota Mekah, nah ini ada dua keadaan. Pertama, mereka tidak meneruskan perang karena takut kalau diteruskan juga perang, mereka akan kalah. Akhirnya mereka tidak mengalahkan umat Islam sampai kepada keadaan umat Islam itu tidak bisa melawan lagi. Tidak. Mereka hanya berpuas hati dengan dapat membunuh 75 orang itu saja. Padahal umat Islam yang ikut perang Uhud berapa orang? 700 orang. Jadi mereka tidak meneruskan peperangan. Apa sebab? Sebab Allah telah meletakkan rasa takut ke dalam hati mereka. Kalau mereka teruskan peperangan, jangan-jangan nanti kita yang akan dikalahkan. Sudahlah 75 ini cukuplah. Kemudian mereka pulang. Jadi sudah ada rasa takut ketika perang. Kemudian ketika menuju Mekah, diberi lagi rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada perkataan kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, mengapa kamu pulang menuju Mekah? Sudah ramai yang terbunuh dari kalangan umat Islam itu, mengapa tidak diteruskan perang? Kembali lagi, mari kita kembali lagi ke Uhud untuk meneruskan peperangan. Tetapi kata Abu Sufyan, tak usahlah, kita pulang sajalah, karena Allah telah meletakkan rasa takut kepada mereka. Sudahlah, kita pulang. Nah, dengan pulangnya mereka, karena ada rasa takut di dalam hati mereka yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka peluanglah bagi orang-orang beriman untuk membangunkan semangat kembali.
andaian, ini andaian sajalah, andaian tidak ada rasa takut yang Allah letakkan ke hati mereka, mereka akan terus menggempur umat Islam, mungkin akan lebih ramai yang terbunuh di Uhud. Bermakna dengan rasa takut yang Allah letakkan ke dalam hati mereka, maka ia adalah cara Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menolong orang-orang beriman. Lihat kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang menguasai orang-orang beriman dan dalam waktu yang sama juga menguasai orang-orang kafir. Kalau kita sampai kepada meyakini Allah menguasai kita dan menguasai orang-orang kafir, maka tidak ada alasan lagi untuk takut sebenarnya. Kita ini pada hari ini karena keimanan kita tidak kuat, keyakinan kita tidak penuh, maka kita ini dikuasai oleh takut, diselimuti oleh takut. Takut. Meskipun pakai serban, maka takutnya itu sepanjang serbannya itu. Akhirnya dalam ketakutan, orang yang dalam ketakutan tidak akan mungkin mampu menghadapi musuh karena dia sendiri takut. Maka orang-orang yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat lagi maha perkasa, mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Selain Allah tidak patut untuk ditakuti. Sanulki fi qulubil ladzina kafarur ru'ba. Kami letakkan, kata kami ini menerangkan keagungan, memperlihatkan kemahakuasaan Allah. Kami, karena kata kami ini menampakkan kebesaran, dan kebesaran Allah terlihat yaitu dengan menguasai hati orang-orang kafir. Dalam ayat ini Allah menguasai hati orang-orang kafir dengan meletakkan rasa takut ke dalam hati mereka. Kita mampu tidak menguasai hati orang lain? Meletakkan rasa takut ke dalam hati orang lain? Tidak. Takkan mungkin kita mampu meletakkan rasa takut ke dalam hati orang lain. Kita belalakkan mata kita supaya dia takut? Tidak. Kita acungkan tinju kita kepadanya supaya dia takut? Boleh jadi dia yang mendahului. Nah, lalu rupanya bukan kita yang menguasai hati mereka, tetapi Allah. Maka apabila Allah yang menguasai hati mereka, maka tidak ada alasan untuk takut kepada orang-orang kafir sehingga mentaati mereka. Allah yang menguasai. Sanulki, kami akan. Nah, kata sa di situ adalah akan. Kami akan meletakkan rasa takut. Kalau disebut kami akan, apabila Allah yang akan meletakkan, bermakna ia berupa janji dari Allah. Asalkan kamu wahai orang-orang beriman tetap dalam keimananmu, maka kami akan meletakkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Dan janji Allah pasti akan ditepati. Bermakna kamu wahai orang beriman jangan risau dengan orang-orang kafir. Mereka itu akan kalah, karena aku yang menguasai hati mereka dan meletakkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sanulki fi qulubil ladzina kafarur ru'ba. Ar-ru'ba, rasa takut. Dalam bahasa Arab, rasa takut itu juga boleh disebut dengan al-khauf. Tapi al-khauf itu maknanya adalah tidak suka kepada perkara buruk yang akan terjadi berkaitan dengan masa yang akan datang. Apa perkara buruk yang akan terjadi? Terbunuh, kekalahan, dan lain sebagainya. Nah, di sini Allah menggunakan kata ar-ru'ba, tidak suka kepada perkara buruk yang akan terjadi. Bedanya dengan al-khauf, ar-ru'ba itu adalah
tidak suka kepada perkara buruk, yang ketidaksukaan kepada perkara yang buruk itu memenuhi hati. Apa makna penuh? Penuh. Kalau gelas itu penuh dengan air bagaimana? Dia sampai melimpah. Sampai melimpah. Tidak ada lagi ruang kosong. Itu makna penuh. Kalau masih ada ruang kosong, tak penuh. Hati itu dipenuhi dengan rasa takut. Itu makna ar-ru'ba. Karena ru'ba itu asal katanya maknanya penuh. Kalau dipenuhi dengan rasa takut bermakna tidak ada satu pun yang kosong, yang tidak diisi oleh rasa takut. Kalau begitulah keadaan hati orang-orang kafir, maka sangat lemah sekali. Tak ada kosong sedikit pun untuk berani. Karena lawan takut adalah berani. Bermakna kalau mereka itu adalah orang-orang yang takut, dan takutnya itu adalah sempurna, maka bagaimana kamu wahai orang-orang beriman mentaati orang-orang yang takut? Kalau mentaati orang-orang yang betul-betul sempurna takutnya, kamu pula mentaati orang-orang yang sempurna takutnya, maka kamu ini betul-betul adalah orang yang lebih penakut lagi. Bermakna orang yang tidak mengerti tentang hakikat yang berlaku di alam semesta ini, yang berkaitan dengan penguasaan Allah terhadap alam semesta termasuk manusia. Apa sebabnya mereka itu memiliki rasa takut? Nah, Allah sebutkan bima asyraku. Bi sini ba'us sababiyah, ba yang menerangkan sebab. Apa sebab orang-orang kafir itu memiliki rasa takut? Sebabnya karena mereka menyekutukan Allah. Mereka menyekutukan Allah dengan apa? Dengan berhala-berhala. Apabila mereka menyekutukan Allah dengan berhala, mereka percaya kepada berhala, sebenarnya mereka pun tidak percaya berhala itu bisa membantu mereka. Apakah berhala itu mampu membantu mereka untuk mengalahkan umat Islam? Bergerak pun berhala itu tak mampu. Bagaimana akan membantu? Bergerak pun tak mampu. Mendengar tidak, melihat tidak, bergerak pun tidak. Maka orang kafir tahu yang disembah itu adalah yang tidak bermanfaat, yang tidak akan bisa membantu. Itu yang membuat mereka takut. Sementara orang-orang beriman tidak akan mungkin takut, sebab mereka percaya kepada Allah yang bisa membantu mereka. Kan jauh beda itu. Kita kalau bersama kita itu ada orang yang lemah, orangnya sudahlah kecil, kurus, pendek pula, lemah pula lagi, percaya kita dia bisa menolong kita. Sementara lawan kita algojo, besar, tinggi, kuat, kita percaya dia bisa menolong kita? Tidak. Tetapi kalau kita lihat orang yang mendampingi kita ini adalah orang yang gagah perkasa, besar. Kemudian musuh kita tidaklah sebesar dia, kecil saja, kurus pula lagi, jalannya pun terhoyong-hoyong. Kemudian percaya tidak kita yang mendampingi kita itu akan bisa mengalahkannya? Percaya. Nah, begitulah keadaan. Kita semestinya percaya kepada Allah yang maha kuat lagi maha perkasa, dan tidak ada alasan tidak percaya, sebab cerita sudah banyak sebelum ini, cerita para nabi dan rasul yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan musuh mereka adalah musuh yang kuat-kuat. Fir'aun kuat, Namruz kuat, kaum Ad, kaum Thamud kuat, dan mereka semua dikalahkan, dibinasakan. Nah, tidak ada alasan
Sementara belum pernah ada cerita sepanjang zaman dari dahulu patung berhala menolong manusia, belum ada. Patung mana yang telah menolong manusia? Patung Lata, patung Uzza, patung Manata yang disembah oleh kafir Quraisy pernah menolong manusia? Tidak. Mereka pun dihancurkan. Pada pembukaan kota Mekah, patung-patung itu banyak di sekeliling kota Mekah. Rasulullah mengambilnya satu persatu dan menghancurkannya, kemudian menimbunnya ke dalam bumi. Nah, patung sendiri pun tak mampu untuk melawan. Jadi apa sebab orang-orang kafir itu memiliki rasa takut? Sebab yang mereka sembah itu tidak mampu untuk menolong mereka. Itulah makna ayat bima asyraku billah, disebabkan karena mereka menyekutukan Allah. Dan menyekutukan Allah itu tidak pernah ada alasan dari Allah sebagai pembenaran. Ada ayat Al-Quran yang membolehkan kita menyekutukan Allah? Tidak. Malam yunazzil bihi sultana, yang mana Allah tidak menurunkan keterangan atau bukti yang kuat untuk membenarkan menyekutukan Allah. Tidak ada. Lalu menyekutukan Allah itu adalah yang dibuat-buat sendiri oleh manusia. Dahulu sudah pernah kita terangkan tentang sejarah awal mengapa kafir Quraisy itu menyembah berhala. Asalnya dahulu ada seorang pemimpin mereka sakit dan tak bisa disembuhkan. Cari penyembuhnya di kota Mekah, tak ada yang bisa menyembuhkan. Kemudian mereka pergi ke Syam. Nah, pergi ke Syam, bawalah pemimpin yang sakit ini. Rupanya orang Syam itu bisa menyembuhkannya. Ketika ditanya, apa sebab kamu ini pandai menyembuhkan wahai orang Syam, sehingga pemimpin kami ini kembali sehat? Maka kata pemimpin, karena orang-orang Syam itu, karena kami ini menyembah berhala. Maka kata pemimpin yang sudah sehat itu, kalau begitu saya titahkan supaya orang-orang yang berada di Mekah ini menyembah berhala. Maka wahai penduduk Syam, beri kami satu berhala yang akan kami sembah. Maka dibawalah satu berhala yang bernama Hubal. Itulah berhala pertama yang dibawa dari Syam. Syam bermakna sekarang Syria atau Yordania. Dibawalah ke Mekah, dan itulah dia berhala pertama yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian bertambah-tambah berhala itu, tambah Lata, tambah lagi Uzza, tambah lagi Manata, tambah lagi, sehingga jumlahnya 360 berhala patung. Di sekeliling kota, di sekeliling Ka'bah itu mereka tegakkan. Mengapa 360 lebih? Sebabnya satu berhala itu mendapat giliran satu hari saja untuk disembah dalam satu tahun. Dan satu hari satu berhala. Satu tahun 365 hari. Jadi berhala itu baru dapat disembah lagi tahun depan, karena ia hanya dapat satu hari saja dalam satu tahun, gantian. Kalau sudah begitu keadaannya, maka nampak sekali kebodohan manusia. Dan itu bukanlah dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang mereka ada-adakan sendiri. Maka disebutlah malam yunazzil bihi sultana. Sultana sebenarnya maknanya adalah kekuatan. Maknanya tidak ada alasan yang kuat yang membolehkan mereka menyembah selain Allah. Maka pada hari ini yang kuat itu disebut sultan. Sultan, siapa yang digelar sebagai sultan? Ada beberapa negara yang kepala negara mereka itu digelar sebagai sultan. Mengapa digelar sebagai sultan? Karena sultan itu maknanya kuat. Maka yang kuat, sultana. Wa ma'wahumun nar. Kemudian akhir sekali kesudahan mereka nanti di akhirat adalah mereka akan
dimasukkan ke dalam api neraka. Orang-orang kafir di dunia akan dikalahkan dan nanti di akhirat akan dimasukkan dalam api neraka, dan api neraka adalah seburuk-buruk tempat kediaman bagi orang-orang yang zalim. Allah gunakan kata orang-orang yang zalim sebagai menambahkan lagi untuk orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim karena mereka menganiaya. Zalim maknanya menganiaya. Mereka menganiaya siapa? Menganiaya diri sendiri dengan memilih kekufuran. Karena dengan memilih kekufuran teraniayalah mereka di dunia, karena akan dikalahkan, akan dihinakan, dan akan teraniayalah mereka di akhirat karena akan dimasukkan ke dalam api neraka. Apabila demikian keadaannya, maka tidak patut bagi orang-orang beriman untuk mentaati orang-orang kafir. Inilah pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.